Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Hartini bisa kembali hadir untuk menemani Anda dalam dialog interaktif. Kali ini akan mengangkat tema atau pembahasan tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI 2011 yang nantinya akan diselenggarakan dari tanggal 6 sampai 10 Juli 2011 di Jakarta Convention Center. Nah, seperti apa Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI akan dilaksanakan dan seperti apa konsepnya, itu akan kita perbincangkan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Bali TV. Kita akan perkenalkan satu persatu pemirsa. Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Hesti Indah Krisnarini. Beliau adalah Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, salam kreatif buat pemirsa. Iya, apa kabar Ibu? Baik. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Kapan tiba di Bali ini Bu? Kemarin pagi. Kemarin pagi, tetapi masih tadi bincang-bincang belum sempat istirahat Bu ya, karena banyak aktivitas yang harus dilakukan ya. Yeah. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang memberikan informasi kepada pemirsa bagaimana PPKI ini dilaksanakan dan seperti apa konsepnya begitu ya. Baik pemirsa Bali TV, di sebelah kiri dari Ibu Hesti sudah ada Mbak Wulan Sari dari Indonesia Kreatif. Selamat sore Mbak Wulan. Selamat sore Mbak. Sehat juga ya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Kelihatan semangat sekali ini. Baik Mbak Wulan. Nggak sabar untuk berbagi informasi berbagi ya. informasi. Baik. Nanti juga kita akan berbagi lebih banyak lagi ya Mbak ya, seperti apa sih konsepnya. Ini karena Mbak memang apa ya, dibilang pelakunya begitu untuk konseptornya untuk begitu ya, PPKI. untuk PPKI-nya. Baik, pemirsa Bali TV, di sebelah Mbak Wulan sudah ada juga beliau dari Bali Creative Community, Bapak Arif Budiman atau biasa disapa Bang Ayub atau Bapak Ayub ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar juga Pak? Baik. Baik ya Bapak. Macet di jalan tadi? Enggak, lancar. Enggak ya, lancar aja ya Pak ya. Baik, nanti juga Bapak secara community ya Pak, komunitas di Bali itu sendiri seperti apa nanti implementasinya terhadap PPKI ini sendiri ya, dukungannya begitu ya Pak ya. Baik pemirsa Bali TV, di sesi ketiga nanti setelah jeda pariwara kami mengundang Anda juga membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami untuk menanyakan lebih jauh lagi, lebih banyak lagi apa sih sebenarnya Pekan Produk Kreatif Indonesia ini. Kami menunggu Anda nanti di line telepon yang masih sama di 0361 416 663 dan di 0361 416 664. Jangan kemana-mana dulu, dialog interaktif akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama dalam mengangkat tema yaitu tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Dan tadi kami sudah perkenalkan 3 narasumber yang hadir di studio Bali TV dan kami juga sudah informasikan kepada pemirsa bahwa di sesi ketiga setelah sesi ini kami juga membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin menanyakan seputar informasi tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia ini. Silahkan Anda bisa menghubungi line telepon yang nanti ada di layar kaca. Baik, kita akan mulai perbincangan kita dengan pertama mungkin ke Bu Hesti ya Ibu ya, dari Kementerian Perdagangan. Ibu, kita ada mengenal ada istilah ekonomi kreatif. Nah ini mungkin yang saat ini sedang didengung-dengungkan, dicanangkan oleh pemerintah. Bisa dijelaskan nggak Bu, ekonomi kreatif itu sebenarnya apa? Ya. Oke, jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya adalah ekonomi yang kita kembangkan karena basisnya itu adalah idea dan knowledge ya. Jadi ini yang sebagai basis untuk pembangunan ekonomi kreatif dan kreativitas tentunya ya. Nah ini merupakan sumber daya yang terbarukan ya karena adalah knowledge dan tentunya dengan kita punya budaya yang ada dan segala yang ada itu karena dengan ide kita bisa kembangkan menjadi sesuatu produk ataupun jasa yang nilainya lebih. Jadi ada nilai tambah sehingga kita dapat meningkatkan daya saing melalui kreativitas. Nah ini sejauh ini kreativitas yang kita tahu adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang baru begitu ya Bu ya, yang tidak selalu serta-merta meniru begitu ya. Mungkin itu yang lebih dikonsepkan atau lebih didasarkan di dalam ekonomi kreatif. Iya, jadi sebenarnya ya ide-ide baru bagaimana kita bisa mengembangkan produk dan jasa ya, kreativitas. Tapi sebenarnya tidak harus sesuatu yang baru dengan teknologi yang telah ada. Katakanlah seperti Apple mengembangkan iPod itu kan sebenarnya dengan teknologi yang ada dia gabung yang sudah berkembang akhirnya menjadi produk baru yang nilai tambahnya lebih ya. Jadi itu juga menjadi merupakan suatu kreativitas yang masuk ke dalam industri kreatif atau ekonomi kreatif ya. Dan ini ada 14 subsektor yang masuk di dalam
industri kreatif ini yang ternyata memang sumbangannya cukup besar di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia itu sendiri. dan demikian juga di negara-negara yang sudah maju. Baik, Ya. jadi tidak selalu harus baru begitu ya Bu ya, tetapi juga bisa dari pengembangan yang sudah ada. Itu juga kreativitas. Nah Ibu, Bu Hesti tadi mengatakan ada 14 sektor, mungkin bisa disinggung sedikit saja Ibu. Iya, Apa sektor? jadi ada fashion, pasar seni dan barang antik itu juga masuk, lalu permainan interaktif, lalu komputer dan piranti lunak, lalu ada desain, arsitektur, selain itu juga ada games ya, seni pertunjukan maksud saya, televisi, radio, dan juga ada penerbitan, kerajinan itu juga masuk ya, musik, film, dan jadi ada 14 subsektor yang masuk di Indonesia dalam ekonomi kreatif di Indonesia dan semuanya itu memang di Indonesia perkembangannya cukup bagus ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak bermunculan ide-ide baru dalam ke-14 sektor itu sendiri ya Ibu ya. Baik, itu secara global. Kita ke komunitas mungkin ya, ke Bang Aib. Kalau Bapak Aib sendiri selaku komunitas dari kreatif di Bali, jadi komunitas kreatif di Bali ini menanggapi atau menyikapi dari ekonomi kreatif ini secara global seperti apa Bapak untuk di Bali itu sendiri? Ya, kita sebetulnya melihat bahwa gagasan ini diperkenalkan oleh John Hawkins ya dalam bukunya Creative Economy, How People Make Money from Ideas ya. Jadi bagaimana orang-orang menjual idenya lah kira-kira. Iya. Jadi relevansinya tentu dengan dunia kreativitas ya. Dan relevansi dengan kita bangsa Indonesia ya yang terpecah-pecah dalam geografis pulau-pulau ini agak sulit ya. Jadi memang sangat relevan untuk membangun ekonomi kreatif ini karena yang utamanya dibangun oleh industri kreatif ini sebetulnya adalah manusianya. Betul. Bagaimana manusianya ini mampu mencetak kreativitas di dalam bidangnya ya. SDM-nya sendiri ya. Betul. Dan seperti kita ketahui juga sumber kesenian dan kebudayaan Indonesia itu artinya bukan saat ini ya, semenjak dahulu kala itu sudah membuktikan bahwa kreativitas itu bukan barang baru. Iya. Dan khususnya di Bali, ya. Silakan Ibu Iya, dilanjutkan. sebenarnya benar yang katakan Pak Aib. Jadi sebenarnya di dalam konsep pengembangan ekonomi kreatif itu yang terpenting itu adalah yang kita kembangkan itu adalah people, itu adalah dasarnya, itu manusianya sendiri, SDM kreatifnya itu sangat penting. Lalu ada 5 pilar juga yang kita kembangkan, yaitu industrinya sendiri, yaitu industri yang bergerak di 14 subsektor tadi, lalu juga teknologinya untuk mempercepat ya pengembangan dari ekonomi kreatif sendiri. Nah, selain itu juga institusinya kita harus bangun di mana kita bisa memfasilitasi artinya pengembangan dari ekonomi kreatif, lalu financialnya ya ini juga sangat penting ya. Bagaimana karena perbankan itu masih sulit di dalam memberikan akses ya untuk bantuan pembiayaan di bidang kreatif. Nah, ini yang harus kita kembangkan skema-skema khusus untuk pendanaan di sektor kreatif. Jadi ini adalah pilarnya, dan yang melakukan itu sendiri, siapa yang melakukan untuk pengembangan ini adalah tidak bisa dari government saja. Jadi ini harus yang namanya triple helix. Jadi dari intelektual, dari university ataupun akademisi, lalu juga para pelakunya sendiri atau komunitas-komunitas. Nah, Pak Aib itu salah satu yang berhasil mengembangkan komunitas kreatif di Bali ya, dan juga baru government ya, dan government. Ini kita semua berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan itu. Iya, jadi tidak hanya kita melimpahkan kepada government saja, kepada pemerintah saja, tapi didukung oleh kita sebagai masyarakat khususnya begitu ya. Betul. Tadi juga Bapak Aib juga sudah mengatakan bahwa dari komunitas sendiri, dari pelaku bisnis itu sendiri sudah memandang ekonomi kreatif ini suatu hal yang memang harus dikembangkan. Nah, kondisi di Bali sendiri, Bapak, kondisi di Bali sendiri untuk ekonomi kreatif seberapa sudah mendukung atau berkembang untuk ekonomi kreatif ini sendiri? Saya kira selama ini ya, sebelum ada gagasan ekonomi kreatif, artinya dijadikan officially adalah program oleh pemerintah, sebetulnya secara profesi dan
artinya kehidupan sehari-hari itu sudah berjalan ya. Tapi ketika ekonomi kreatif diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, mungkin sekitar tahun 2007 ya Bu ya? 2006 kita 2006. mulai, 2006. Itu bagi kita adalah sebuah harapan sekaligus ekspektasi ya. Bagaimana ini dapat kita akselerasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, lebih menjadi berkembang arsitek, lagi, menjadi sistematis gitu. desainer, penari, 14 musisi. sektor tadi ya Pak ya. Itu ada harapan bahwa jika ini officially adalah program pemerintah, pastinya akan dibuat fasilitas. Fasilitas di sini maksudnya termasuk kebijakan, Betul. policy ya, yang mendukung, lalu juga mungkin kemudahan-kemudahan, Pembiayaan ya, bisa. dan lain Co-branding. sebagainya. Iya. Itu ekspektasi kita. Nah, kemunculan komunitas sebetulnya sama dengan public initiative, jadi bukan disuruh oleh pemerintah, Betul. tapi kita merasa Memang harus dilakukan. Memang harus harus dilakukan, tapi gini juga apa? Kita ekspektasinya Nggak itu bisa kan nunggu nggak pemerintah bisa terus, menunggu iya. kapan Iya, akan betul, datang betul. gitu ya. Kalau menunggu terus nanti Nggak jalan-jalan. Ada Beda peran masing-masing. untuk Iya. kreatif ya, untuk pelaku-pelaku kreatif ini beda. Jadi Inisiatifnya mereka tinggi. inisiatifnya tuh tinggi. tinggi, Betul. sehingga seperti di kota-kota lain, Komunitasnya Bandung, sangat lalu aktif ya, Bu. Jogja, Solo itu, dan banyak berbagai kota ya, Surabaya, Malang tuh komunitasnya tuh bergerak berlomba-lomba ya, Bu, ya? iya, untuk mengembangkan pelaku di daerahnya gitu. Iya. Nah ini yang sangat membantu sekali di dalam kita mengembangkan ekonomi kreatif. Baik. Mungkin ada contoh konkret nggak Pak Tayyib yang bisa sudah dilakukan oleh komunitas sendiri untuk mendukung ekonomi kreatif ini sendiri? Ya. Yang konkret sudah. Ya, sebetulnya programnya kita yang sudah dilaksanakan. ingin menerjemahkan yang disebut ekonomi kreatif ini lebih mudah diterima atau dicerna oleh orang banyak ya, agar mereka tidak mengeksklusifkan kata kreativitas gitu ya. Jadi kreativitas sebenarnya adalah hal yang biasa, yang semua orang miliki. Bisa punya. Nah, komunitas tugasnya di sini sebenarnya hanya mendorong agar terciptanya iklim kreativitas ini lebih membumi lah kira-kira. Jadi kita juga acaranya lebih banyak yang sifatnya justru casual, agar apa? Agar orang mau datang, mendengar, terlibat ya. Jadi lebih awareness level Karena dulu mungkin ya kreativitas Bang. itu sebetulnya menular. Iya. Jadi Bisa kadang-kadang dilihat, kita betul, nggak betul. perlu Jadi orang tahu, melihat memberikan gitu, doktrin betul. gitu ya. Jadi biar orang enjoy melihat, merasakan, dan dia akan memiliki gagasan yang dibentuk oleh dirinya sendiri gitu. Oh ya, saya juga bisa misalnya. Menumbuhkan itu yang penting ya Pak Saya ya. juga bisa lebih dari itu misalnya Betul, kayak gitu. betul. Tapi itu dalam hatinya gitu. Tapi Nah, nantinya kita bisa sebenarnya- diwujudkan dalam suatu Ya, tindakan. saya suatu pikir action. itu adalah praktek paling nyata dari community ya. Kita maksudnya tidak muluk-muluk ya. Dan ini emang sebuah laboratorium ya. Artinya Iya. kita betul-betul mencoba hal-hal baru yang dari sharing yang casual itu berkembang menjadi yang juga akhirnya lebih luas, dan akhirnya mendorong banyak orang terlibat. Betul. Dan akhirnya lagi banyak memotivasi. Sesungguhnya ada ekologi ini yang kita perlukan dalam komunitas. Iya. Jadi bagaimana menumbuhkan Saling itu ya. menginspirasi. Iya, saling Saling menginspirasi, menginspirasi. betul, satu dengan yang Sangat lain, saling penting. menguatkan, sharing begitu Sharing. ya. Itu